Mulai. Selesai. Ibu cek kehadiran. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Pak Doni. Sakit. Ada lagi selain Rumah Doni? Ada. Siapa? Abil. Abil kenapa? Sakit. Sakit perut. Ya. Coba di sekeliling kalian dilihat masih ada sampah tidak? Ada. Kalau ada silakan diambil, dibuang di kotak sampah. Dibersihkan dulu biar kita lebih nyaman dalam belajarnya. Sudah bersih? Nah, pada pembelajaran sebelumnya, pertemuan minggu kemarin, kita kan sudah belajar tentang mengidentifikasi struktur teks ceramah. Siapa yang masih ingat materi kemarin? Ya, Bibah. Struktur teks ceramah dibagi menjadi 3. Ada pendahuluan, ada isi, dan ada penutup. Ya, struktur teks ceramah dibagi menjadi 3. Nah, bagian pembuka. Coba Kak Davi, jelaskan. Ada isu, permasalahan, pandangan si penulis. Ya, supaya kita lebih semangat belajar, kita memotivasi dulu. Kalau ibu bilang selamat pagi, jawabnya pagi luar biasa. Yes. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Yes. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui pembelajaran tentang ceramah, peserta didik dapat menelaah struktur teks ceramah. Perhatikan potongan teks ceramah tentang jodoh. Coba silakan perhatikan, dibaca. Menurut kalian, potongan teks ceramah ini termasuk ke dalam apa? Apakah ke dalam tesis, argumen, atau penegasan kembali? Penegasan kembali. Coba kita lihat jawabannya. Oh, penegasan kembali. Kenapa dikatakan penegasan kembali, Bintang? Sehingga kesimpulan yang dapat diambil dari tema ini adalah harus memilih jodoh. Ya, kesimpulan yang terdapat dalam potongan teks ceramah itu yang dinamakan penegasan kembali. Potongan selanjutnya, paham ya? Selanjutnya, silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompok yang sudah ibu bagi kemarin. Sesuai dengan kelompoknya sudah? Ibu bagi LKPD. Sudah dapat LKPD semua? Sudah. Ibu jelaskan. Tugas kalian
kelompok 1, 2, 3. Dimulai dari kelompok 1. Silakan dipresentasikan di depan. Tesis. Pada hadirin, apa yang paling dekat dengan kita bukan orang-orang yang kita cintai, bukan pula kekayaan. Perlu kita sadari, apa yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Nah, sekarang ibu yang mau bertanya, kenapa bagian penegasan kembali ini carilah keridhaan Allah melalui bakti pada kedua orang tua. Kenapa ini masuk dalam penegasan kembali? Karena sebuah penutup. Di mana kalian bisa ini kok penutup? Kenapa? Berada di akhir. Kesimpulan berarti. Berarti ini maksudnya dalam kesimpulan. Penegasan kembali itu sama dengan kesimpulan. Ya. Nah. Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang struktur teks ceramah. Ceramah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada tesis, ada argumen, dan ada penegasan kembali. Tesisnya: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Shalawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ditanyakan dari kelompok 2? Kenapa hal itu dimasukkan ke dalam penegasan argumen? Penegasan argumen apa Penegasan kembali. Alasannya? Karena berisi kesimpulan Kesimpulannya apa di situ? Kesimpulan dari apa? tentang mengatur pergaulan etika bagi remaja. Kesimpulannya tentang mengatur dalam etika remaja. Kenapa bagian ini termasuk argumen? Tolong jelaskan. Di dalam tes ini ada urutan Yang keras suaranya biar teman-temannya dengar. Karena di dalamnya berisi isi. Ayo lain. Sudah cukup? Sudah, kalau sudah silakan ganti kelompok yang lain. Demikian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang struktur teks ceramah. Dan teks ceramah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tesis, argumen, dan penegasan kembali. Dari kinerja kami, teks tesis kita ambil adalah contohnya seperti segala puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirannya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat tak lupa kita curahkan kepada Sayyidina Muhammad SAW beserta keluarga sahabat dan mengikuti sampai akhir zaman. Itu kita ambil di bagian tesis. Dan yang kedua argumen. Kita yakin bahwa para pejuang yang gugur di medan pertempuran di Surabaya tanggal 10 November 1945 melawan tentara sekutu yang angkuh dan angkara. Mulai sekarang mari kita bersama-sama terus memupuk sikap ikhlas. Terlebih kita beramal
tak perlu pamrih, biar Allah yang menilai segala yang kita lakukan. Itu kita ambil sebagai penegasan kembali. Dari kelompok lain ada yang mau Dari ditanyakan? kelompok lain, silakan. Ya, silakan kelompok dua. Alasannya kenapa teks tersebut berada di tesis? Karena di sini segala puji yang termasuk pembukaan. Ya, pembukaan. Menurut kelompok 3, segala puji bagi Allah itu merupakan pembukaan dari teks ceramah. Yang lain kelompok 1, silakan. Ya, kelompok 1. Kenapa teks tersebut ada di hari ini? Karena di sini berisi tentang pendapat-pendapat dan fakta-fakta. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Menurut kalian nih, yang presentasinya paling bagus ada di kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 3. Halo. Paham ya? Paham. Nah, jadi apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Apa yang kalian dapat? Tentang struktur teks ceramah. Ya, dapat menelaah Struktur ada bagian tesisnya, argumen dan asosiasi. Bisa mengidentifikasi dan juga bisa menelaah struktur teks ceramah. Nah, untuk mengetahui apakah pembelajaran kita hari ini tercapai atau tidak, Ibu akan bagi soal. Silakan kalian kerjakan. Sudah? Nah, hari ini kita selesai pembelajaran menelaah struktur teks ceramah. Untuk pertemuan yang akan datang, kita masuk di materi teks non fiksi. Mengidentifikasi teks non fiksi. Silakan kalian cari referensinya di rumah, bisa di Google, bisa di buku, buat dipelajari di minggu depan. Cukup sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Ya, Bu. Ya, waktu kita sudah selesai. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan disiapkan. Duduk siap. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri